Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 8 Sya'ban 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu pagi bersama Roja TV, Radio Roja, dan seluruh yang merilai kajian ini. Membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita berdoa juga kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita masih membicarakan risalah yang kedua, yaitu yang diberi judul risalah yang kedua, dan kita masih di dalam bab Hidayatul Qur'ani lil mar'ahal muslimah, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an untuk wanita muslimah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa poin tentang petunjuk Al-Qur'an kepada wanita muslimah agar mengerjakannya. Yang pertama yaitu amrul al-mar'ah bil inayati bi ibadatillah. Perintah Al-Quran terhadap wanita untuk memperhatikan ibadah kepada Allah, agar ibadah merupakan orientasi yang selalu ada di dalam hidupnya. Yang kedua yaitu amruha bil hijab wa luzumihi wal muhafazatu
ala sitri wal hishmah. Dan perintah Al-Quran terhadap wanita yang merupakan petunjuk Al-Quran adalah agar perempuan berhijab dan selalu memakai hijab dan selalu menjaga ketertutupan dan juga sifat malu yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari, an tuhdhara min at-tabarruji was-sufur fi'la ahli al-jahiliyatil al-juhala. Petunjuk Al-Quran yang ketiga adalah memperingatkan para perempuan untuk tidak melakukan tabarruj, berdandan, memperlihatkan kecantikan wajah, tubuh, dan perhiasan serta pakaian yang indah menawan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya atau terhadap laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian yang keempat, petunjuk Al-Quran terhadap wanita yang sudah kita pelajari adalah alla tajlisa ma'ar rijal majlisan wahidan. Tidak duduk bersama para lelaki dalam satu majlis. Tidak ada hijab yang memisahkan antara mereka, yang berarti melakukan ikhtilat dan juga melakukan khalwat. Ikhtilat bercampurnya para perempuan dengan para lelaki tanpa ada hijab, dan khalwat yaitu seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, petunjuk Al-Quran terhadap perempuan adalah annaha idtarrat ilal hadith ma'a rajulin wa ahwajaha al-amru ila dhalik alla takhda'a bil qawl. Seorang perempuan jika terpaksa berbicara dengan seorang lelaki dan keadaan yang memaksanya untuk melakukan itu, maka janganlah menundukkan perkataan terhadap laki-laki tersebut. Maksudnya, terlalu berlemah lembut di dalam berkata-kata dan berucap sehingga menimbulkan syahwat yang ada pada hati laki-laki tersebut. Yang keenam, termasuk yang sudah kita pelajari di petunjuk Al-Quran adalah antal zama baitaha wa alla yakuna khurujuha minhu illa lihaja tad'uha ilaik. Seorang perempuan hendaknya senantiasa selalu berada di rumahnya dan tidak keluar rumah kecuali karena hajat yang diperlukannya untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini 6 perkara yang sudah kita pelajari. Kita lanjutkan petunjuk Al-Quran untuk perempuan yang lainnya. Penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala mengatakan, wa min hidayatil Qur'ani lil mar'ati an tahdhara 'inda idtirariha lil khuruji min lafti anzarir rijali ilaiha wajtidhabiha lin nazari ila mahasiniha bi ayyi wasilatin wa bi ayyi tariqatin wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Termasuk dari petunjuk Al-Quran untuk para wanita adalah hendaknya dia berhati-hati ketika dia terpaksa keluar dari rumahnya dari pandangan para lelaki kepadanya. Dan wajtidabihim lin nazari ila mahasiniha. Keinginan para lelaki tersebut untuk melihat kepada keindahan-keindahannya. Bi ayyi wasilatin wa bi ayyi tariqatin. Dengan sarana apapun, dengan jalan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Yang artinya, dan janganlah para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan-perhiasan mereka.
Ini petunjuk yang ketujuh yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala, yaitu bahwa seorang perempuan apabila dia ingin keluar rumahnya, maka dia harus menjauhkan segala hal yang menjadikan lelaki tertarik padanya. Lelaki terpesona dengannya. Lelaki tergiur kepadanya. Dia harus menjauhkan apapun yang membuat lelaki menoleh kepadanya, yang membuat lelaki menjelalatkan matanya kepadanya, apapun. Ya, baik itu dengan wajahnya, atau wajah yang di make upi, atau dengan bulu matanya, dengan kalungnya, antingnya, gelangnya, cincinnya, ataupun dengan gelang kakinya. Segala hal, apabila seorang perempuan terpaksa harus keluar dari rumahnya, maka dia harus menjaga agar jangan sampai para lelaki tergiur melihatnya. Jangan sampai para lelaki terpesona dengan penampilannya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Dengan sarana apapun, dengan cara apapun, baik itu dengan suaranya, dengan jalan kakinya, dengan perhiasan. Nah, di sini penulis membawakan dalil Quran surat An-Nur ayat 31 akan hal ini. Wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Yang artinya, dan janganlah para perempuan memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Coba kita baca penafsiran yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, kanatil mar'atu fil jahiliyah idza kanat tamshi fit tariqi wa fi rijliha khalkhalun samit la yusma'u sautuhu ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. Adalah para wanita jahiliyah jika dia berjalan di sebuah jalan dan pada kakinya ada gelang kaki yang tidak bersuara, maka akhirnya perempuan tersebut memukulkan kakinya ke tanah, yang akhirnya para lelaki mengetahui bunyi dari perhiasan yang dipakai oleh perempuan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang wanita-wanita beriman untuk mengerjakan perbuatan yang semisal dengannya. Nah, ini penafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa kadzalika idza kana syai'un min zinatiha masturan. Demikian pula jika ada sesuatu dari perhiasannya yang tertutup. Fataharrakat biharakatin litadhhara ma huwa khafi. Maka dia sengaja bergerak dengan sebuah pergerakan agar memperlihatkan apa yang tersembunyi. Dakhala fi hadzal nahi, masuk ke dalam larangan ini, liqaulihi, maka ini masuk ke dalam larangan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar diketahui apa yang disembunyikannya dari perhiasan-perhiasannya. Wa min dzalika aidan annaha tunha 'anit ta'attur wat tatayyub 'inda khurujiha min baitiha li yashtamma ar-rijalu tibaha. Yang artinya, dan demikian juga seorang perempuan dilarang untuk memakai minyak wangi, parfum, ketika dia keluar dari rumahnya, agar dicium bau wanginya oleh para laki-laki. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, kita sudah pelajari tentang memakai minyak wangi bagi perempuan, bahwasanya seorang perempuan dan laki-laki secara bersamaan
diperbolehkan untuk memakai minyak wangi. Untuk memakai minyak wangi. Dan hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian hadis ini dihasankan oleh Imam Ibnul Mulaqqin dalam kitab Al-Badrul Munir, dan dihasankan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhisul Habir, dan disahihkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, dan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, dan Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i, dan Syekh Al-Muqbil Al-Wadi'i dihasankan oleh beliau dalam kitab Sahihul Musnad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunya an-nisa' wat-tib, wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah." Dicintakan untukku dari dunia para wanita dan minyak wangi, dan dijadikan indah mataku memandangnya saat aku di dalam sholat. Ini menunjukkan dalil bahwa laki-laki disyariatkan untuk atau diperbolehkan untuk memakai minyak wangi. Dan karena itu dari Rasulullah SAW, maka berarti dia umum untuk seluruh umatnya, laki-laki dan perempuan. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnul Arabi di dalam kitab Aridatul Ahwazi, dan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil misk faqala huwa atyabu tibikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minyak wangi, maka beliau mengatakan dia adalah minyak wangi yang paling baik bagi kalian. Ini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk memakai minyak wangi, bahkan disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan. Cuma bagi perempuan maka dipakai hanya di depan suami, dicium oleh suami bau wanginya. Adapun ketika keluar rumah dicium laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bercerita, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami para perempuan, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiban." Jika salah seorang dari kalian para perempuan ikut berhadir sholat Isya, maka janganlah menyentuh minyak wangi. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memperlihatkan perhiasannya, dan salah satu perhiasannya adalah minyak wangi. Kemudian, dan ini juga yang kita katakan tadi, bahwa ini salah satu yang bisa membuat pandangan laki-laki menoleh kepada perempuan tersebut. Membuat laki-laki tergiur kepada perempuan tersebut. Membuat laki-laki bersyahwat kepada perempuan tersebut. Dan saya sering mengatakan, hubbur rijal fi unufihim. Kata orang Arab, cintanya seorang laki pada hidungnya. Jika dia mencium bau wangi, maka laki-laki tersebut sangat suka kepada bau wangi. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Kubra, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud, dan Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab Sahihul Musnad, bahwa Aisyah binti Talhah bercerita, anna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha haddathatha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bercerita kepada Aisyah binti Talhah. Beliau bercerita, kunna nakhruju ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah nudammidu jibahana bisukil mutayyab. Mudammidu jibahana bisukil mutayyab inda al-ihram. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها
fayarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yanhana. Artinya kami ketika keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Mekah untuk berhaji, mudammidu jibahana bisukil mutayyib. Kita memakaikan di dahi kita as-sukul mutayyib. Sukul mutayyib disebutkan oleh Imam Ibn al-Athir dalam kitab An-Nihayah, tibun ma'ruf yudafu ila ghairihi min at-tib wa yusta'mal. Dia adalah sebuah minyak wangi yang dikenal dan dicampur, ya, dan dipakai saat berihram. Maka apabila salah seorang dari kita keluar keringatnya, maka keringat tersebut mengalir di wajahnya. Nabi Muhammad SAW melihat kita dan tidak melarangnya. Ini menunjukkan bahwasanya pemakaian minyak wangi tersebut jika hanya dengan suami. Adapun jika keluar kemudian dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, maka diharamkan. Dan ini termasuk daripada yang membuat pandangan laki-laki membuat laki-laki menoleh, ya, dengan bau wanginya tersebut. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ayat tadi. Jadi intinya apapun yang membuat laki-laki akhirnya menolehkan pandangan kepada perempuan tersebut karena tergiur, karena tersyahwat, karena berkeinginan kepada perempuan tersebut, maka itu diharamkan untuk diperlihatkan, ya, kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ya, kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Apapun itu. Kemudian yang ke-8, wa min hidayatil Qur'ani lil mar'ah an taghudda basaraha wa an tahfaza farjaha wa an tasuna yardaha wa an tuhafidha ala syarafiha wa karamataha wa qala ta'ala wa qul lil mu'minin yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan termasuk dari petunjuk Al-Qur'an kepada perempuan adalah an taghudda basaraha, menundukkan pandangannya, wa an tahfaza farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa an tasuna irdaha, dan memelihara kehormatannya, wa an tuhafidha ala syarafiha wa karamatiha, dan selalu menjaga kemuliaannya dan kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Quran surat An-Nur ayat 31. Ahibati hafizakumullahu taala, coba kita baca tafsiran dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nur ayat 31. Ya, perhatikan. Amma harramahallah alaihinna minan nadhari ila ghairi azwajihinna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Apa maksudnya menahan pandangannya? Dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para perempuan. Melihat kepada selain selain suami-suaminya. Ya. Ini juga berarti perempuan sebagaimana laki-laki diharamkan untuk melihat yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan atas para perempuan. Laki-laki diharamkan melihat kepada wanita-wanita yang diharamkan untuk dilihat. Perempuan juga diharamkan untuk melihat kepada laki-laki yang diharamkan untuk melihat. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Walihadza dhahaba katsirun minal ulama ila annahu la yajuzu lil mar'ati an tanzura ila al-ajanibi bisyahwah wala bighairi syahwati aslan." Lihat di sini. Oleh sebab inilah kebanyakan dari ulama berpendapat bahwa ini menunjukkan ada perbedaan pendapat.
kebanyakan dari ulama, berarti ada sedikit dari ulama yang berpendapat lain. Kebanyakan daripada ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya dengan syahwat atau bukan dengan syahwat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sekelompok ulama lain yang membolehkan para perempuan untuk melihat laki-laki jika tanpa syahwat. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wahtajja katsirun minhum bima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Az-Zuhri an Nabhan maula Ummi Salamah annahu haddatsahu anna Umma Salamah tahaddathathu annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunatu qalat fabainama nahnu 'indahu aqbala ibnu Ummi Maktum fadakhala 'alaihi fadzalika ba'dama umirna bil hijab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu. Faqultu ya Rasulullah alaysa huwa a'ma wa la yubsiruna wa la ya'rifuna? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amyawani antuma alastuma tubsiranihi. Artinya, ingat ya sekali lagi, kebanyakan dari ulama berpendapat bahwasanya diharamkan bagi perempuan untuk melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Baik dengan syahwat ataupun bukan dengan syahwat. Ini pendapat kebanyakan para ulama dan ini pendapat yang pertama. Kebanyakan mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi yang dengan sanadnya sampai kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan Maimunah radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Lalu saat itu, jadi ceritanya di sini ada Rasulullah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah radhiyallahu anhuma. Lalu datanglah Ibnu Ummi Maktum, seorang laki-laki, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ummi Maktum ini tunanetra. Kemudian dan kejadian ini setelah diperintahkan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Kemudian ketika datang Ibnu Ummi Maktum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihtajiba minhu. Wahai kalian berdua, Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, kemudian juga Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha, kalian berhijablah darinya. Janganlah pandang dia. Tutup diri kalian dari dia. Tutup diri kalian dari kalian berdua dari dia, dari dari sahabat Nabi Ibnu Ummi Maktum. Baik. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, bukankah dia tunanetra, tidak melihat kita? Kan tidak mengapa juga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kalian melihat dia? Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua bisa melihat dia? Ini dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya memandang laki-laki yang bukan mahramnya oleh seorang perempuan muslimah haram, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Sebagaimana saya katakan tadi, berarti terjadi khilaf. Taib. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wa dhahaba akharuna minal ulama ila jawazi nadharihinna ila al-ajanibi bighairi syahwah. Sebagian ulama berpendapat boleh seorang perempuan melihat kepada laki-laki asing yang bukan mahramnya tanpa syahwat. Ya, sebagaimana sekarang nih para pemirsa melihat saya di televisi, para pemirsa melihat saya di media sosial, maka sebagian ulama berpendapat boleh, asalkan tanpa syahwat, ya, tanpa pikiran kotor. Kemudian penulis atau Imam Ibnu Katsir mengatakan, kama thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanzuru ila al-habasha wa hum yal'abuna bi hirabihim yawm al-'id fil masjid wa Aisyatu ummul mu'minin tanzur ilaihi min wara'ihi wa huwa yasturuha minhum hatta mallat wa raja'at. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW melihat kepada para tentara dari Habasyah, Ethiopia, yang berkulit hitam, mereka bermain-main dengan tombak mereka pada hari Id, hari raya.
di Masjid Nabawi. Dan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada para tentara tersebut, laki-laki tersebut, dari belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi Aisyah dari pandangan para lelaki tersebut. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bosan, akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala, terjadi khilaf di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwasanya seorang perempuan diperbolehkan untuk melihat kepada laki-laki tanpa syahwat, yang bukan mahramnya, tanpa syahwat. Tetapi meskipun kita katakan diperbolehkan, tapi jangan bermudah-mudah untuk memanjangkan, untuk menjelalatkan mata, meluaskan pandangan. Baik itu laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya, ataupun perempuan melihat kepada laki-laki. Jangan dipanjangkan, diluaskan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlebar masalah menjaga pandangan. Apa yang dimaksud dengan menjaga pandangan? Kalau kita perhatikan di dalam kitab tafsir At-Tanwir wa At-Tahrir wa Tanwir, bahwa makna al-ghaddu tufidu makna al-khafdu wa naqsu. Kan Allah berfirman, kullil mu'min yaghuddu. Katakan untuk orang yang beriman, hendaknya mereka yaghuddu. Apa makna ghaddu? Artinya al-khafdu. Al-khafdu menundukkan. An-naqsu mengurangi. Ya, menundukkan dan mengurangi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan menundukkan pandangan adalah ghaddul basar anil haram khaufan minallahi ta'ala wa iqabih wa imtithalan li amrihi. Menundukkan pandangan dari yang diharamkan karena takut kepada Allah dari siksanya dan mengerjakan perintahnya. Itu yang dimaksud. Menundukkan pandangan dari yang diharamkan karena takut akan siksa Allah dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya sudah kita baca tadi, surah An-Nur ayat 30 dan 31. Sedangkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainani zinahuman nazar. Bahwasanya dua mata berzina, dan zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan. Dan kemudian juga dalil dari ijma' bahwasanya tidak sedikit dari para ulama menukil ijma' tentang disyariatkannya menundukkan pandangan dari yang haram. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma', wattafaqu ala wujubi ghaddil basari min an ghairil harimati waz zawjah wal amah illa man arada nikah imra'ah halla lahu an yanzuraha. Dan disepakati oleh para ulama wajibnya menundukkan pandangan kepada selain wanita yang mahram, selain istri, dan selain budak perempuannya. Kecuali siapa yang ingin menikahi seorang perempuan, maka halal baginya untuk melihatnya. Ini yang disebut dengan penukilan ijma' oleh Ibnu Hazm. Wajibnya menundukkan pandangan. Jadi dia berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, kemudian ijma'. Di antara juga yang menukil ijma' adalah disebutkan di dalam kitab Ahkamun Nazar ilal Muharramat, yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abdullah Al-Amiri rahimahullah. Beliau mengatakan, innal ladzi ajma'at alaihi al-ummah wattafaqa alaihi ulama'us salaf wal khalaf min al-fuqaha wal a'immah huwa nadhrul ajanibi minar rijal wan nisa ba'dhum ila ba'd wa hum man laysa bainahum rahimun minan nasab wala mahramun min sababin
karradha'i wa ghairi fahaulai haramun nazara ba'duhum ila ba'd. Yang artinya sesungguhnya yang disepakati oleh seluruh umat dan disepakati atasnya oleh para ulama salaf dan ulama yang generasi mendatang dari para ahli fikih dan para imam, bahwa melihat kepada laki-laki, melihat kepada orang-orang yang bukan mahram, baik dari laki-laki dan perempuan, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dan mereka yang tidak memiliki hubungan rahim dari nasab dan tidak memiliki hubungan rahim disebabkan sesuatu seperti penyusuan dan semisalnya, maka mereka itu haram melihat sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ini ijma'. Ya. Bahkan, ini perhatikan baik-baik, memandangkan pandangan kepada yang haram termasuk dosa besar. Ini perhatikan, bukan hanya sekedar melihat film porno yang dosa besar, bukan. Memandangkan pandangan kepada yang haram termasuk dosa besar. Sebagian ulama salaf menganggapnya seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa Abidah As-Salmani rahimahullahu ta'ala berkata, kullu ma asallahu bihi fahuwa kabirah. وقد ذكر الطرفة فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كل ما عصي الله به فهو كبيرة. Kata Abidah As-Salmani rahimahullah, setiap apa saja yang Allah dimaksiati dengannya, maka dia adalah dosa besar. وقد ذكر الطرفة, dan beliau menyebutkan turfah, yaitu sebuah contoh. Maka kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, katakanlah wahai Muhammad, untuk laki-laki beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Ini menunjukkan bahwa sebagian ulama salaf, Abidah As-Salmani rahimahullahu taala, beliau adalah salah satu dari ulama salaf yang hidup pada zaman tabi'in. Ya, beliau adalah seorang fuqahaut tabi'in, ahli fikih dari negeri Kufah di kota Irak, di negeri Irak, kota Kufah dari negeri Irak. Beliau adalah ahli fikih di zaman tabi'in, Abidah As-Salmani, Abidah bin Amr As-Salmani rahimahullahu taala. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan addun nadhari wal lamsi wal khalwah min al-kabair huwa ma jara alaihi ghairu wahid. Dibilang penglihatan, memegang, berkhalwat, berdua-duaan termasuk dari dosa besar. Dan ini yang dilakukan oleh tidak sedikit dari para ulama. Wa ka'annahum akhadhuhu min al-hadithil awal. Yaqsudu qawlahu sallallahu alaihi wasallam kataba ala atau kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Dan seakan-akan mereka mengambil pendapat ini bahwa melihat, mengusap, berdua-duaan termasuk dosa besar diambil dari lafal awal dari hadis, yaitu dituliskan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina, wa ma ba'dahu, dan apa hadis yang setelahnya. Lakinna alladhi jara alaihi syaikhan wa ghairuhuma anna muqaddimatiz zina laysat kabair. Akan tetapi yang dilakukan oleh Syaikhan, yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi,
dan selain mereka dari ulama-ulama mazhab Syafi'i bahwa muqaddimah, bahwa pendahuluan zina tidak termasuk dosa besar. Tetapi yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana beratnya dosa melihat yang haram. Baik dari laki-laki kepada penglihatan yang haram, dari perempuan kepada penglihatan yang haram. Kemudian ada juga kitab Wara yang ditulis oleh Imam Ahmad, bahwa Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah bercerita, dan beliau termasuk dari sahabat dari Imam Ahmad. Qultu li Abi Abdillah, yakni Imam Ahmad. Aku berkata kepada Imam Ahmad, rajulun tab. Ada seorang lelaki bertaubat. Wa qala, law daraba dhahri bis-siyad ma dakhaltu fi ma'siyah, ghaira annahu la yad'u an-nadhara. Yang artinya, ada seorang lelaki bertaubat. Kemudian laki-laki ini berkata, kalau seandainya law duriba dhahri bis-siyad, kalau seandainya punggungku dipukuli dengan cambuk-cambuk, maka aku tidak akan pernah masuk lagi ke dalam maksiat. Tapi orang ini tetap meluaskan pandangannya kepada yang haram. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, ayu taubatin hadhi. Ini taubat jenis apa? Meskipun dia bertobat dari seluruh maksiat, akan tetapi masih meluaskan pandangannya kepada yang haram, maka kata Imam Ahmad, ayu taubatin hadhi. Ini taubat jenis apa? Ini bukan bertobat namanya. Maka para saudari-saudariku muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama rahimahumullah taala untuk mengharamkan, meluaskan pandangan kepada yang haram. Baik laki-laki melihat kepada yang haram atau perempuan melihat kepada yang haram. Ya. Baik. Dan itu terlepas dari permasalahan tadi, apakah melihatnya dengan syahwat atau tidak syahwat. Yang jelas para perempuan harus berhati-hati, jangan bermudah-mudah melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, karena itu haram, berarti melihat kepada yang haram. Dan tadi perkataan yang sangat berat dari para ulama rahimahumullah taala tentang, dan juga dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang haramnya melihat yang haram. Baik. Saya ingin menambahkan lagi tentang melihat yang haram ini, karena di zaman kita ini subhanallah sangat-sangat susah seseorang untuk menjaga yang haram, dan sangat bermudah-mudah sebagian orang untuk meluaskan pandangan kepada yang haram. Maka yang pertama, sangat susah menjaga pandangan dari yang haram. Yang kedua, sangat bermudah-mudah seseorang meluaskan pandangan dari yang haram. Maka saya akan menyebutkan setelah dalil haramnya meluaskan pandangan kepada yang haram, saya akan sebutkan keutamaan menjaga pandangan dari yang haram, agar kita semangat menjaga pandangan dari yang haram. Ya, agar kita semangat menjaga pandangan dari yang haram. Yang pertama, keutamaan ataupun faidah menjaga pandangan dari yang haram adalah menjaga pandangan dari yang haram, jalan keberuntungan dan masuk ke dalam surga. Jalan keberuntungan dan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Kemudian Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaj. Dan hadisnya di dalamnya terdapat Habib Al-Anqazi dan disebut dengan Al-Qanawi. Dan orang ini tidak dikenal, tetapi perawi lainnya adalah perawi yang terpercaya. Bahwa diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tura a'yunuhumun nar, 'ainun harasat fi sabilillah wa 'ainun bakat min khasyatillah
wa 'ainun kaffat an maharimillah. 3 orang yang mata mereka tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mata yang menjaga saat berperang di jalan Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Rawdatul Muhibbin mengatakan tentang faedah menjaga pandangan. Annahu yusaddu anhu baban min abwabil jahannam. Bahwa menjaga pandangan menutup pintu dari pintu-pintu neraka jahanam. Fa inna an-nadhara babus syahwah al-hamilah ala muwaqa'atil fi'il. Melihat ini adalah pintu syahwat yang membawa kepada mengerjakan perbuatan tersebut. Wa tahrimur rabbi ta'ala wa syar'ihi hijab wa syara'ahu hijab mani'un min al-wusul, dan pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala dan pensyariatan Allah Subhanahu wa taala tentang menjaga pandangan dari yang haram adalah hijab mani' minal wusul. Dia adalah penghalang yang menghalangi dari sampainya kepada yang haram tersebut. Famata hatakal hijab dariya 'alal mahdzur. Maka kapan saja hijab itu terhapus atau hilang, maka akan sampai kepada yang terlarang. Walam taqif nafsuhu minhu 'inda ghayah. Dan nafsunya tidak cukup hanya sampai seperti itu saja. Fa inna an-nafsa fi hadzal babi la taqna' bi ghayah taqifu 'indaha. Dan sesungguhnya hawa nafsu dalam bab ini tidak akan pernah puas pada suatu puncak yang dia diam di sana. Wa dzalika anna ladzatahu fi syai'il jadid. Karena yang namanya melihat yang haram, kelezatannya pada sesuatu yang baru. Jadi ingin terus yang lain lagi, yang lain lagi. Maka tidak heran para peneliti kejiwaan mengatakan bahwasanya melihat kepada yang haram, terutama video-video porno, itu lebih membuat kecanduan dibandingkan narkotika. Kenapa? Karena hawa nafsu tidak akan pernah mendapatkan ghayah, tujuan sampai. Dia selalu ingin kelezatan yang lain dengan melihat yang baru-baru. Subhanallah. Ternyata dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fasahibut tarifi la yuqni'uhu talit. Intinya orang yang ingin selalu, dia tidak akan pernah puas dengan yang sudah ada. Wa in kana ahsana minhu manzaran wa atyaba makhbaran faghaddul basari yasuddu anhu hadzal bab. Maka ya menundukkan pandangan, menutup darinya pintu ini, alladzi ajazat al-muluk an istifai aghradihim fihi, yang mana para raja tidak sanggup untuk memuaskan pandangan mereka di dalam perkara tersebut. Jadi orang kalau sudah kecanduan kepada yang melihat kepada yang haram, maka raja-raja dengan segala macam hartanya tidak akan sanggup untuk menyediakan yang bisa memuaskan pandangan orang ini. Menyediakan sesuatu yang bisa memuaskan pandangan orang ini sampai kepada batas tertentu, tidak akan pernah selesai. Ya, pandangan yang haram kalau sudah dimulai, maka tidak akan pernah selesai. Dia akan ingin yang lain, ingin yang lain, ingin yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, di awal surat Al-Mu'minun Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Siapa di antara orang beriman tersebut? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka.
Dan menjaga kemaluan bisa terjadi dengan menjaga pandangan. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 30. Jadi dia saling berkaitan. Makanya Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Ai amma la yahillu lahum. Yaitu apa yang tidak dihalalkan bagi mereka. Karena siapa yang ingin terjaga kemaluannya, maka dia wajib menjaga pandangannya. Siapa yang terjaga pandangannya, maka terjaga kemaluannya. Siapa yang terjaga kemaluannya, maka dia mendapatkan al-falah, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan juga masuk ke dalam surganya Allah, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah menjaga pandangan, menjaga kemaluan, maka disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 10, ulaika humul warithun. Mereka lah yang mewarisi. Mereka lah para ahli waris. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu dalil dari ayat Al-Qur'an tentang keutamaan menjaga pandangan. Yang pertama yaitu mereka mendapatkan keberuntungan dan jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Yang artinya, jamin untukku oleh kalian 6 perkara. Jadi kalian menjamin untukku menjaga 6 perkara. Maka niscaya aku akan jamin bagi kalian masuk ke dalam surga. Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Berkatalah jujur jika kalian berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Tunaikanlah janji jika kalian berjanji. Wa addu idza tumintum. Dan tunaikan jika kalian diberikan amanah. Wahfadhu furujakum. Dan jagalah kemaluan kalian. Wa ghaddu absarakum. Dan jagalah tundukan pandangan kalian. Wa kufu aydiyakum. Dan jagalah tangan-tangan kalian dari berbuat buruk. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya siapa yang menjaga pandangan, maka dia adalah salah satu dari 6 perkara. Yang siapa menjaga 6 perkara tersebut, maka niscaya Rasulullah SAW menjamin baginya surga. Dan kalau kita perhatikan juga ada sebuah perkara menarik, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dari al-hurul 'ain. Sifat-sifat dari para bidadari. Apa sifatnya? Qasiratut tarf. Pandangannya pendek. Para ahli tafsir mengatakan qasarna tarfahunna ala azwajihinna fala yuridna ghairahum. Mereka hanya memandangkan pandangan mereka kepada suami-suami mereka. Jadi para perempuan memandangkan kepada suaminya saja, tidak menambahkan kepandangan kepada selain suaminya. Ini subhanallah. Berarti para perempuan yang menjaga pandangannya, ya, baik itu saya katakan mengambil pendapat jumhur atau mengambil pendapat yang ulama peneliti, bahwasanya jika tanpa syahwat diperbolehkan, tetapi meskipun demikian tidak boleh meluas-luaskan pandangan dengan dalih tidak pakai syahwat. Ya, maka pada saat itu dia semestinya dia harus mencontoh para bidadari. Baik. Keutamaan yang kedua, menjaga pandangan. Menjaga pandangan berarti merealisasikan penghambaan diri kepada Allah, dan itu adalah sebab mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Seorang hamba apabila mendengar firman Allah untuk menundukkan pandangan, baik laki-laki beriman ataupun perempuan beriman, maka kemudian dia tunduk kepada perintah tersebut, maka ini berarti dia telah merealisasikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia mendapatkan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, keutamaan menjaga pandangan adalah berarti dia menunaikan amanah mata. Menunaikan amanah mata. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang nikmat mata dalam surat Al-Balad ayat 8. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata. Ini Allah sebutkan sebagai bentuk minnah. Yaitu sebagai bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada manusia bahwa dua mata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dua mata tersebut akan, karena dia nikmat, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil ya tentang bahwa keutamaan menjaga pandangan berarti dia sudah menunaikan amanah mata. Menunaikan amanah mata. Yang mana mata adalah nikmat dan nikmat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain bahwa keutamaan menjaga pandangan adalah berarti menunaikan amanah mata, yaitu surah Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami hadapkan amanah terhadap langit, bumi, gunung-gunung, lalu mereka enggan untuk mengembannya dan mereka takut darinya. Lalu diemban oleh manusia, sesungguhnya manusia zalum jahul, makhluk yang sangat sering berbuat zalim dan makhluk yang sangat bodoh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, min tadhi'il amanati an-nazaru fid duri wal hujurah. Termasuk yang tidak amanah adalah melihat ke rumah-rumah dan ke kamar-kamar. Artinya, kalau ada orang luar rumah melihat ke rumah orang lain, ini termasuk tidak amanah, tidak menjaga pandangan. Kemudian juga kalau ada orang di dalam rumah orang lain, lalu dia berusaha melihat apa sih yang ada di dalam kamar, ini juga tidak amanah. Ya, ini juga tidak amanah. Yang keempat, yaitu keutamaan menjaga pandangan adalah memenangkan perlawanan melawan musuh. Ya, memenangkan perlawanan melawan musuh. Karena salah satu yang digunakan oleh syaitan, musuh kita, adalah dengan meluaskan pandangan kepada yang haram, meluaskan pandangan kepada yang haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan riwayatnya dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani dan dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Munziri mengatakan al-ithmu hawazul qulub wa ma min nadratin illa walisyaitan fiha matma'. Dosa hawaz. Hawaz artinya penutup hati. Dan tidak ada satu pandangan melainkan syaitan akan sangat tamak kepada pandangan tersebut. Maka hati-hati baik laki-laki ataupun perempuan meluaskan pandangan kepada yang haram. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa pernah Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda, dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat haji wada. Lalu datanglah wanita dari Khath'am, dari daerah Khath'am. Dan wanita dari daerah Khath'am itu terkenal cantik. Faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Maka Al-Fadl sang pemuda ini, anak paman Nabi Muhammad SAW, melihat kepada perempuan tersebut. Dan perempuan itu pun melihat juga kepada Al-Fadl.
Wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadl ila shiqq al-akhar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memindahkan pandangan wajah fadl kepada bagian lain. Di dalam riwayat yang lain dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, walau anaqal faddu faqala al-Abbas ya Rasulullah lima lawaita unuqa ibn ammik qala ra'aitu syaban wa syabbah falam amana syaitanu alaihima artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memindahkan pandangan Al-Fadl bin Abbas dari wanita tersebut, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sang paman, sang bapak Fadl, mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau memindahkan pandangan anak pamanmu? Maka kata Rasulullah SAW, aku melihat seorang pemuda laki-laki dan pemuda perempuan saling bertatap-tatapan, maka aku tidak merasa aman. Syaitan akan menguasai kedua manusia tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang bisa menundukkan pandangan berarti dia menang melawan musuhnya, yaitu syaitan. Ya, yaitu syaitan. Kemudian yang kelima, keutamaan menjaga pandangan adalah menjaga pandangan yaitu mensucikan hati dari hal-hal yang terbesit yang kotor. Mensucikan hati dari hal-hal yang terbesit yang kotor. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30, ya, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un. Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah mengatakan, ghaddul basari an maharimillah yurithu hubballah. Menjaga mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah mewariskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mewariskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan menjaga pandangan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini dari pembahasan kitab Rosailu Tahumul Mar'ah al-Muslimah, risalah penting untuk kaum muslimah. Nah, khotar selama azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Ya, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ada seorang wanita yang merupakan anak dari hubungan luar nikah. Dan wanita tersebut sekarang sudah dewasa dan belum menikah. Kemudian, ibu dari wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki lain, bukan bapak biologis. Dari hasil pernikahan sah tersebut, ibu dari wanita itu mempunyai anak laki-laki dan sekarang sudah dewasa. Pertanyaannya, apakah bapak dan adik laki-laki itu termasuk mahram terhadap wanita itu? Dan apakah bapak atau adik laki-lakinya tersebut bisa menjadi wali nikah? Dan mohon nasihatnya Ustadz, apabila wanita tersebut ingin menikah, siapakah yang berhak menjadi wali nikahnya? Mohon penjelasannya Ustadz, syukran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak zina, apabila ibu yang berzina tersebut, anak zina perempuan, apabila ibu yang berzina tersebut menikah dengan laki-laki yang bukan yang menzinahinya dengan sah, maka berarti anak perempuan hasil perzinahan tersebut dianggap sebagai anak tiri. Berarti suami ibu adalah mahram.
suami ibu adalah apa? Mahram bagi si perempuan tersebut. Kemudian anak laki-laki dari hasil pernikahan yang sah tadi, maka dia adalah saudara seibu dengan si anak perempuan dari hasil zina tersebut. Karena anak zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Jadi misalkan fulanah binti fulan, berarti dia saudari seibu dengan anak laki-laki yang hasil dari pernikahan yang sah tersebut. Nah, itu mengenai mahram. Berarti perempuan tersebut dia bapak tirinya atau saudara tirinya itu adalah mahram bagi si perempuan tersebut. Nah, kemudian apakah boleh bapak tirinya menjadi wali saat pernikahannya? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Tetapi yang menjadi walinya adalah dari keluarga ibunya yang laki-laki. Entah itu bapaknya ibu atau pamannya ibu, atau dia mengadu ke kantor urusan agama, kemudian mengadukan permasalahannya, nanti dia akan dapat rekomendasi dari kantor urusan agama untuk pergi ke pengadilan agama. Dan nanti pengadilan agama akan menunjuk siapa wali hakim atas anak perempuan tersebut dari hasil perzinahan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa buruknya perbuatan zina, karena dengan perbuatan zina akhirnya terputus keturunan. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Ummu Abdillah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika saya satu rumah dengan sepupu suami yang laki-laki dengan alasan sedang mencari pekerjaan. Saya merasa tidak nyaman dan saya tidak mau nantinya saya dan suami saya berdosa terus-menerus. Apakah berdosa jika suami saya meminta dia atau sepupunya segera mencari tempat lain ke saudaranya yang sekandung, ataukah lebih utama menolong dia memberi tempat tinggal atau menyuruh dia untuk pindah segera? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sepupu suami ya adalah bukan mahram bagi istri, dan istri berhak untuk meminta kepada suami agar dia ditempatkan di rumah tersendiri, dan itu hak suami, hak istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkanlah mereka, istri-istri kalian, dari tempat tinggal yang kalian sanggup untuk memberikan tempat tinggal kepadanya. Maka kita boleh menolong sepupu, akan tetapi kita jangan sampai membuat istri kita kesulitan. Jangankan sepupu, adik ipar saja kalau tinggal bersama suami, ya, adik ipar, misalkan suami punya adik kandung tinggal bersama suami, maka ini akan memberatkan istri. Kenapa? Karena istri akhirnya tidak leluasa. Apalagi istri yang kebiasaan dia bercadar, dia menutup kakinya, dan seperti itulah semestinya seorang wanita muslimah. Maka ini akan sangat sulit. Dia tidak bisa leluasa di rumahnya. Maka pada saat itu istri berhak untuk meminta tempat tinggal tersendiri, tidak dicampur dengan keluarga suami, baik itu sepupunya ataupun adiknya, kakaknya, kakak suami, terutama laki-laki. Jangankan laki-laki, perempuan saja sang istri berhak mengatakan saya tidak sanggup untuk tinggal bersama dengan keluarga
keluargamu, maka itu berhak istri untuk dipindahkan dan dirumahkan tersendiri. Maka saya nasihatkan dalam keadaan seperti itu diminta sepupu untuk tinggal di rumah yang dia memiliki saudara kandungnya ataupun keluarganya yang dia bisa leluasa di rumah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan dari jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah kaki wanita termasuk aurat? Dan bagaimana kalau di rumah mendadak ada tamu yang datang, tamu laki-laki, dan saya hanya sempat memakai jilbab saja, tidak sempat memakai kaos kaki. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Mohon solusinya. Jazakallahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya adalah bahwa terjadi khilaf di antara para ulama tentang kaki wanita. Jumhur ulama mengatakan bahwa kaki wanita adalah aurat. Kecuali mazhab Hanafi mengatakan tidak aurat. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya jumhur ulama mengatakan telapak kaki wanita adalah aurat. Apalagi yang lebih di atasnya. Maka wajib bagi wanita untuk menutupnya. Menutupnya di sini bisa dengan kaos kaki atau bisa dengan pakaian panjangnya, jubah panjangnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa annaha su'ilat anil mar'ah tusalli fi khimarin wa qamis. Beliau ditanya tentang seorang perempuan yang sholat memakai khimar, penutup kain penutup kepalanya dan gamis, yaitu baju panjangnya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, la ba's idza kana dir'u yughatti qadamaiha. Tidak mengapa kalau seandainya baju panjang tersebut menutupi kedua telapak kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam sholat seorang perempuan diharamkan untuk kelihatan kedua telapak kakinya. Lebih lagi di luar sholat. Begitu juga hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda tentang bahwa Allah tidak melihat ila man jarra thawbahu khuyala, kepada orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Kaifa tasna'un nisa bidhuyulihin?" Wahai Rasulullah, bagaimana para perempuan berbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka yang menutupi dan melebihi dari kedua mata kaki mereka. Maka kata Rasulullah SAW, yurkhina shibran. Boleh memanjangkan bagi perempuan dari mata kakinya sejengkal. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau begitu akan terlihat kedua telapak kaki mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yurkhina zira'an wa la yazidna alaih. Kalau begitu boleh memanjangkan dari dua mata kaki satu zira', yaitu setengah hasta, satu zira'. Maka dan tidak boleh menambah dari itu. Ini menunjukkan bahwa kedua telapak kaki adalah aurat, apalagi yang di atasnya. Wallahu a'lam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Balikpapan. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Sahrul di Marunda Majene, Subar. Ya, silakan Pak Sahrul. Jadi gini, Ustaz. Dulu saya berpahaman tarekat. Tapi setelah saya banyak melihat hal-hal yang terlarang dalam pahaman tarekat, seperti halnya selamatan setelah ada orang meninggal, maulid Nabi, perdukunan,
tahlilan itu lebih-lebih lagi banyak hamil di luar nikah, mengaku nabi, dan di Sulawesi baru-baru ini ada kebiasaan orang-orang penyanyi itu menyanyi di atas panggung dengan telanjang. Akhirnya saya lari meninggalkan pahaman tersebut karena saya menganggap inilah yang dimaksud nanti perkara baru. Pertanyaan saya, Ustaz. Ya. Apakah mereka ini, alasan mereka begini Ustaz, alasan mereka katanya ada hadis, barang siapa yang berbuat baik yang tidak pernah aku contohkan, maka ia mendapat pahala. Terus alasan keduanya, tidak mungkin guru-guru kami berbuat begitu kalau tidak dibenarkan dalam agama. Jadi pertanyaan saya Ustaz, apakah mereka ini termasuk dalam hadis yang dimaksud akan datang pada umatku 73 golongan. Satu golongan masuk surga, 72 golongan masuk neraka. Apakah pahaman tersebut termasuk pahaman 72? Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Dan silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada Bapak yang bertanya, saya dulu juga adalah orang yang bertarekat di dalam ajaran tasawuf. Bahkan saya sempat untuk mengambil ijazah dalam tarekat tersebut di dalam ajaran tasawuf. Dan saya belum pernah mendengar di dalam tarekat yang saya anut waktu itu amaliyah-amaliyah yang dilakukan sampai sebegitu dahsyat dan menyimpangnya. Itu saja sudah dikatakan hal-hal yang menyimpang dalam agama. Karena kebiasaan dari tarekat-tarekat tasawuf adalah membuat zikir-zikir yang baru, dengan tata cara yang baru, dengan jumlah bilangan yang baru, yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kebiasaan sebagian tarekat adalah ghulu, terlalu berlebihan, mengkultus individukan syekh tarikatnya, sehingga sampai kepada pemahaman wahdatul wujud terkadang pada sebagian tarekat. Tetapi apa yang disebutkan oleh Bapak tadi, maka ini jelas-jelas sangat menyimpang sekali. Itu pertama, tanggapan saya dengan cerita Bapak tadi. Karena termasuk daripada menghalalkan apa yang Allah haramkan, menjadikan ulama sebagai Tuhan adalah saat kita taat kepada ulama tersebut dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Nasrani dan Yahudi. Yaitu mereka menjadikan ulama-ulama dan rahib-rahib, pendeta, para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan kemudian ditaati ulama tersebut. Seperti tadi misalkan membuka aurat demi mencapai sebuah tingkatan di dalam keagamaan seperti hakikat dan ma'rifat atau yang semisalnya, maka ini sangat menyimpang dalam agama. Baik. Adapun apakah mereka disebut sebagai 72 yang dijamin neraka oleh Allah, yang diancam neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka, kecuali satu. Siapa yang satu ini? Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Satu yang selamat, ya, al-firqah an-najiyah. Kelompok yang selamat tersebut adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah yang selamat.
Itu yang kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut. Maka kita tinggal mencocokkan apakah mereka yang melakukan tarekat seperti itu tadi dengan penyimpangan yang begitu jelas, apakah sedang mengikuti Nabi dan para rasulnya, Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum atau tidak. Nah, tetapi kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita menasihati. Dan bukan kewajiban khusus kita untuk memvonis. Kita menasihati yang menyimpang dari kaum muslimin agar kembali kepada jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka saya nasihatkan kepada Bapak, jangan menyibukkan diri dengan menghitung dia sebagai ahli neraka atau tidak. Selamat dari neraka atau tidak. Tetapi sibukkan diri dengan menasihati. Bahwa jalan yang Anda jalani sekarang menyimpang. Karena tidak sesuai dengan jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Itu satu. Yang kedua, hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 73 dan yang selamat cuma satu berarti 72 di neraka itu adalah orang-orang umat Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka masih muslim. Mereka masih muslim tapi diancam dengan neraka karena penyimpangan-penyimpangan mereka. Jadi kita sekarang ketika menjelaskan itu dan Bapak bertanya tentang tarekat yang orang-orang tarekat tersebut, kita tidak sedang mengkafirkan kaum muslimin, tidak. Tetapi kita mengatakan bahwasanya yang selamat dari 73 tersebut adalah para orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang selainnya diancam dengan neraka. Tapi mereka tidak kafir. Diancam dengan neraka. Bisa Allah ampuni, bisa Allah tidak ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka mereka bukan umat di luar umat Nabi Muhammad SAW, bukan orang kafir. Tetapi mereka umat Nabi Muhammad SAW. Tapi karena penyimpangannya di dalam perkara akidah dan termasuk di dalamnya dalam perkara bid'ah, maka akhirnya diancam dengan neraka. Itu yang harus dipahami baik-baik. Bukan berarti kita sekarang mencap mereka yang Bapak tanyakan itu, kalian penghuni neraka. Siapa saya sampai menghukumi kalian penghuni neraka? Tidak. Tetapi kita menjelaskan hadis bahwa 73 orang dari umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya diancam neraka kecuali satu. Nah, yang 72 ini adalah orang-orang Islam cuma menyimpang akhirnya diancam dengan neraka. Itu penjelasan hadisnya. Adapun orang tersebut maka kita nasihati agar selamat, ikutilah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jangan menyibukkan diri dengan memvonis seseorang dia kafir atau tidak kafir, neraka atau tidak neraka. Karena memvonis seseorang neraka atau tidak neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita beriman bahwasanya ada 73 orang yang diancam, 73 kelompok yang diancam neraka, satu yang selamat, yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang paling utama Bapak sekarang lakukan. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Sahrul yang berada di Sulawesi Utara. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Ya, silakan Bapak. Ini Ustaz, boleh enggak di dalam satu grup WhatsApp diampu oleh seorang Ustaz dan anggotanya ahwat semua? Baik, itu saja apakah Bapak. Itu termasuk itilat atau apa boleh dia Ustaz itu memasukkan istrinya di dalam grup tersebut? Baik. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya adalah ini secara hukum sebenarnya ikhtilat. Tetapi dia lebih ringan bahayanya.
dibandingkan secara dunia nyata. Nah, kalau seandainya para perempuan tersebut bisa menjaga diri, maka diperbolehkan. Karena biasanya grup-grup WhatsApp tersebut digunakan untuk bertanya langsung kepada ustadznya. Dan ustadznya menjawab. Dan jika terjadi aman, maka tidak mengapa untuk melakukan hal seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah ada yang terfitnah, maka harus dia menutup diri dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai iktitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah taala, pada penutup kajian kali ini saya ingin memberikan nasihat. Nasihat yang pertama, bahwa pandemik global, mewabahnya secara global penyakit COVID-19, ini kita harus meyakini sebagai seorang muslim bahwa ini adalah akibat dosa-dosa manusia, siapapun dia. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima katsabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah ulah-ulah tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak dari dosa. Kita harus yakini, musibah apapun, termasuk di dalamnya penyakit yang mewabah, ini adalah akibat dosa. Maka wajib bertobat dari dosa. Saya ajak kepada kaum muslimin, terutama diri saya pribadi sebelum kaum muslimin, agar kita benar-benar bertobat dari dosa-dosa. Dan dosa yang paling utama ditaubati adalah dosa penyebab datangnya penyakit mewabah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dikejikan oleh syariat, dikejikan oleh akal yang sehat, seperti zina dan segala hal yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Karena zina disebut perbuatan fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan fahisyah. Segala hal yang menghantarkan kepada perbuatan zina, seperti perempuan membuka aurat, perempuan bergoyang-goyang, baik di media sosial ataupun di dunia nyata, perempuan bernyanyi sambil menari-nari, meliuk-liuk tubuhnya, menggoda para lelaki, seperti konten-konten video yang porno ataupun yang semi porno, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan, syahwat. Jangan mendekatkan kepada perbuatan zina. Atau juga perbuatan fahisyah termasuk di dalamnya adalah homoseksual. Laki-laki menyerupakan dirinya dengan perempuan, ini fahisyah. Baik di dunia nyata ataupun di dunia media sosial, internet. Ataupun perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki, ini fahisyah. Maka bertobatlah darinya. Bertobatlah. Wahai kaum muslimin yang menyebarkan perbuatan fahisyah, menampakkan fahisyah. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah pada suatu kaum sampai mereka memperlihatkannya dengan terang-terangan. Tidak malu-malu, terang-terangan. Memperlihatkan tubuhnya dengan terang-terangan, tanpa pakaian. Memperlihatkan sebagian tubuhnya dengan terang-terangan, tanpa pakaian. Memperlihatkan goyangan erotisnya dengan terang-terangan, tanpa rasa malu, terang-terangan. Memperlihatkan konten-konten video pornonya atau semi pornonya, cerita-cerita porno, prank-prank porno, tanpa malu-malu.
Ya, terang-terangan. Melainkan akan tersebar di tengah mereka penyakit ta'un. Penyakit mewabah dengan cepat dan mematikan. Dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelum mereka. Maka bertobatlah darinya. Saya ajak dari hati yang paling dalam agar mengangkat musibah ini dengan cara bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Terutama dosa-dosa yang menyebabkan secara khusus penyakit yang mewabah. Bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat. Bertobatlah kepada Allah. Jangan malah menjadi-jadi. Semakin disuruh di rumah, malah semakin membuat video, disebarkan di sebuah aplikasi yang dengannya dia melenggak-lenggok. Kemudian ditonton oleh jutaan manusia. Perempuan tersebut memperlihatkan kemolekan tubuhnya, kecantikan wajahnya, kebagusan, keindahan, perhiasan, dan pakaiannya. Ini semua fahisyah. Bertobatlah darinya. Hapus semuanya, hapus. Ayo kita bersama-sama untuk mengangkat COVID-19 ini dengan bertobat kepada Allah dari perbuatan fahisyah. Apapun jenis fahisyahnya. Segala perbuatan yang dikejikan oleh akal dan syariat. Dan yang kedua, saya tujukan nasihat ini kepada seluruh kaum muslimin yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Ketika ada pembatasan untuk keluar rumah, di rumah aja, maka banyak orang-orang yang bekerja dapat penghasilan harian. Dari situ mereka makan. Maka lihat kerabat Anda. Orang-orang yang di bawah tanggung jawab Anda. Seorang suami melihat istrinya, anaknya, orang tuanya, adik-adiknya yang belum bekerja. Yang diluaskan rezekinya menolong mereka. Lihat, setelah lihat orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, lihat orang-orang keluarga terdekatnya yang kekurangan. Maka bagi-bagi harta. Agar benar-benar tercipta keadilan sosial. Agar benar-benar 14 hari, mungkin 1 bulan, bisa semuanya di cover. Setiap orang bertanggung jawab atas keluarganya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat dulu orang ini bawa tanggung jawab kita, anak kita, istri kita, kemudian orang tua kita yang sudah tua renta, yang tidak berpenghasilan lagi, kemudian adik-adik kita yang belum mau mempunyai penghasilan, terutama adik-adik perempuan. Ya. Kemudian juga setelah itu, lihat kerabat kita secara umum. Yang paling terdekat, siapa yang mereka yang membutuhkan? Uluran tangan kita, sedekah kita, infak kita. Bantu mereka. Baru setelah itu tetangga kanan, kiri, belakang, depan. Ya, tetangga-tetangga kita. Dengan seperti ini tidak akan sulit. Tidak akan sulit bagi kaum muslimin. Ya, untuk melewati masa di rumah aja. Tidak akan sulit. Setiap orang yang berkemampuan, maka dia bertanggung jawab atas keluarganya, kerabat terdekatnya, kemudian tetangga-tetangganya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya kita akan bisa melewati sesuatu yang berat ini. Terakhir saya katakan, berhusnudzonlah kepada Allah. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Semakin sulit, semakin mudah. Semakin sulit, pasti kemudahan semakin datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ketika Rasulullah SAW bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah dekat. Semakin sulit, semakin Allah akan dekat menolong kita. Semoga ini bisa meneguhkan hati kita, membuat kita tidak panik, membuat kita tidak takut, tetapi tetap waspada dan bertawakal sambil mengambil sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.